Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Apa kabar? Kiranya Allah tetap memelihara kehidupan saudara saat ini, sehingga saudara tetap menikmati sukacita, damai sejahtera, serta penghiburan sorgawi apapun situasi dan kondisi yang sedang saudara alami saat ini. Hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan syukur kepadamu atas seluruh pemeliharaanmu dalam hidup kami sampai kepada saat ini. Hari ini kembali kami memohon bimbinganmu di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami dapat kembali memahami maksud-Mu di dalam kehidupan kami dan melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, perikop ini merupakan kelanjutan dari kisah pembaptisan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus dengan segera membawa dia ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi, setelah pembaptisannya di Sungai Yordan, Yesus melanjutkan perjalanannya di dalam pimpinan Roh Kudus menuju ke padang gurun dengan tujuan untuk dicobai iblis. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, dan di padang gurun iblis mencobai Yesus. Ada dua kebenaran yang dapat kita lihat berdasarkan perikop firman Tuhan ini. Kebenaran yang pertama, Tuhan Yesus dicobai iblis sama seperti kita juga dicobai iblis. Saudara, Tuhan Yesus selama hidupnya di dunia ini juga mengalami pencobaan iblis. Iblis tidak hanya mencobai Yesus di padang gurun saja, tetapi iblis juga mencobai Yesus di dalam hidup dan pelayanannya selama di dunia ini. Iblis mencobai Yesus melalui salah satu muridnya, yakni Petrus. Kita bisa baca itu dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Iblis juga mencobai Yesus ketika Yesus tergantung di atas kayu salib melalui mulut orang-orang yang melihat penyaliban Yesus, imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua, juga penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kita bisa lihat bagian itu dalam Matius 27 ayat 39 sampai dengan ayat 44. Nah saudara, semua ini menunjukkan solidaritas Yesus dengan kita. Ketika Yesus hidup di dunia ini, ia pun tidak luput dari cobaan iblis sama seperti kita. Yesus tahu seperti apa rasanya dicobai, karena ia sendiri telah mengalami pencobaan tersebut. Yesus tahu kesulitan dan penderitaan ketika dicobai, karena ia sendiri pernah mengalaminya. Penulis Ibrani dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 18 menulis bahwa Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan dari cobaan iblis tersebut. Penulis Ibrani menulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, tidak hanya kita yang mengalami penderitaan karena cobaan iblis. Tuhan Yesus pun juga mengalami penderitaan karena cobaan iblis ketika ia hidup di dunia ini. Tetapi meskipun demikian, Tuhan Yesus bukan hanya mengalami penderitaan karena pencobaan. Alkitab mencatat Tuhan Yesus juga menang atas pencobaan iblis. Ini tentu saja menjadi sebuah penghiburan bagi kita, yakni
ketika kita dicobai iblis, kita tidak sendirian. Ketika kita menderita karena cobaan iblis, kita tidak sendirian karena Tuhan Yesus pernah mengalami, pernah merasakan penderitaan tersebut. Apapun penderitaan yang saudara alami saat ini oleh karena cobaan, ingatlah Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang saudara rasakan karena Dia sendiri pernah mengalami apa yang saudara alami. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak hanya mengalami penderitaan karena cobaan iblis, Dia juga mengalahkan iblis dengan cobaannya tersebut. Kemenangan Tuhan Yesus atas cobaan iblis ini memberikan jaminan dan kepastian akan kemenangan kita atas cobaan iblis. Oleh sebab itu saudara, jangan menyerah dengan cobaan iblis. Apapun cobaan yang saat ini saudara sedang alami, tetaplah bertahan, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Lawanlah cobaan iblis tersebut dengan bergantung kepada kuasa Tuhan Yesus yang telah mengalahkan iblis si pencoba itu. Apapun cobaan yang saudara alami saat ini, percayalah Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saudara. Ia akan menolong saudara dan tidak akan membiarkan saudara dicobai sendirian. Pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan dari bagian firman Tuhan ini adalah pimpinan Roh Kudus untuk dicobai iblis. Tahukah saudara bahwa salah satu bentuk pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita adalah membawa kita untuk dicobai iblis? Sama seperti Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk dicobai iblis, demikian juga Roh Kudus memimpin kita untuk dicobai iblis. Roh Kudus memang tidak mencobai kita. Yang mencobai kita adalah iblis. Roh Kudus hanya mengizinkan kita untuk dicobai iblis. Saudara, di dalam Perjanjian Lama, kita juga bisa melihat beberapa contoh bagaimana Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub habis-habisan. Bacalah Ayub pasal yang pertama dan pasalnya yang kedua. Iblislah yang sesungguhnya mencobai Ayub. Tuhan tidak mencobai Ayub, melainkan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dan membatasi pencobaan iblis tersebut sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Contoh lainnya, Tuhan mengizinkan duri dalam daging Paulus, yakni utusan iblis, untuk menggocoh Paulus, yang meskipun Paulus berseru 3 kali memohon supaya utusan iblis itu mundur dari Paulus, namun Tuhan justru tidak mengabulkannya. Saudara bisa baca itu dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Fakta-fakta Alkitab tersebut menunjukkan bahwa Tuhan memang memimpin orang percaya untuk mengalami cobaan dari iblis. Pertanyaannya adalah, mengapa Roh Kudus memimpin kita untuk dicobai iblis? Tentu saja bukan karena Roh Kudus tidak mengasihi kita. Roh Kudus memimpin kita untuk dicobai iblis. Tujuannya adalah untuk menguji iman kita, untuk memurnikan iman kita, untuk membentuk kehidupan rohani kita sehingga menghasilkan buah-buah kebenaran, menghasilkan 9 buah roh, serta membawa kita untuk menikmati anugerah Tuhan dalam pencobaan tersebut. Adakah saudara saat ini sedang mengalami pimpinan Tuhan yang membawa saudara mengalami pencobaan iblis? Jika ya, bersyukurlah, sebab firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 2-3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam bagian ini kita melihat bahwa melalui pencobaan tersebut, Allah sedang membentuk iman saudara, sehingga saudara dapat belajar apa artinya bertekun dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan
bahwa salah satu bentuk pimpinan Tuhan adalah dengan membawa kita masuk ke dalam pencobaan. Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai iblis. Tujuannya adalah supaya kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah cara Tuhan untuk membentuk kita, untuk memurnikan iman percaya kita, dan untuk menguji sejauh mana kepercayaan dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Melalui pencobaan tersebut, Allah menolong kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mengalami anugerah-Nya yang luar biasa. Oleh sebab itu, jika saudara mengetahui bahwa Tuhan sedang memimpin saudara masuk dalam masa-masa pencobaan, bersyukurlah karena saudara sedang dibentuk Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan ingin membentuk saudara untuk menjadi pribadi yang terus bertambah nilai dan kualitas imannya. Bertahanlah karena saudara akan menikmati kuasa dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang saudara alami saat ini. Tetaplah setia, tetaplah bergantung kepadanya, sehingga saudara dapat berkemenangan mengalahkan pencobaan iblis. Percayalah bahwa pimpinannya tidak pernah salah, meski saat ini pimpinannya membawa saudara mengalami berbagai-bagai pencobaan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu bagi kami. Hari ini kami belajar untuk memahami bahwa salah satu pimpinan Tuhan dalam hidup kami adalah membawa kami masuk dalam pencobaan. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk mau belajar dan taat kepada pimpinan-Mu, meskipun awalnya kami tidak menyukainya. Ajarlah kami untuk mempercayai bahwa pimpinan-Mu tidak pernah salah, meskipun pimpinan-Mu tersebut membawa kami ke dalam pencobaan. Tolonglah kami agar kami bisa bertahan dalam pencobaan. Bantulah kami supaya kami bisa dengan rela hati untuk dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan melalui pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Apapun pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami saat ini, biarlah kami tetap senantiasa mempercayai-Mu dan tidak meragukan janji dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.